Halo Dokter Alfian. Dok, mau nanya nih, makanan seperti apa sih yang paling berpengaruh dalam menjaga kesehatan jantung? Dan apa yang sebaiknya itu harus dibatasi? Oke, makanan-makanan yang cukup berpengaruh untuk jaga kesehatan jantung ya. Betul. Jadi, makanan-makanan itu ada macam-macam sebenarnya kalau untuk menjaga kesehatan jantung, tapi tidak ada makanan yang benar-benar dikhususkan untuk jantung sebenarnya. Nah, di mana penyakit-penyakit jantung atau kardiovaskular itu biasanya berhubungan dengan masalah metabolisme, berhubungan sama diabetes, darah tinggi, kolesterol. Nah, jadi makanan-makanan yang digunakan untuk menjaga kesehatan jantung itu juga harus menjaga ketiga masalah tersebut. Jadi, kita harus banyak-banyak makan yang berserat tinggi, makanan-makanan seperti sayur-sayur hijau, buah-buahan, itu untuk membantu menjaga kolesterol itu tetap dalam batas normal. Nah, dan juga biasanya makanan-makanan yang kadar omega 3-nya tinggi nih. Contohnya kayak salmon, tuna, ikan tongkol, atau misalnya kalau dari omega 3 nabati itu banyak didapatkan di kacang-kacang seperti almond. Nah, itu cukup membantu untuk menurunkan kadar kolesterol, membantu untuk menjaga metabolisme tubuh kita supaya tidak terkena penyakit jantung di kemudian hari. Gitu. Nah, kalau yang perlu dihindari nih, nah ini yang cukup banyak karena apalagi zaman-zaman sekarang nih, Betul. gaya hidup itu udah banyak berubah kan, orang-orang banyak yang malas olahraga, makanan-makanan yang tidak sehat itu cukup banyak beredar di pasaran gitu. Jadi makanan yang cukup banyak dihindari itu adalah makanan-makanan yang itu tadi kadar kolesterolnya tinggi atau kadar lemaknya tinggi. Kayak makanan-makanan yang proses goreng, deep fried kayak gitu. Terus habis itu makanan-makanan yang penuh lemak-lemak hewani yang cukup tidak baik itu juga harus banyak-banyak dihindari. Terus juga makanan-makanan yang kandungan gula tambahannya banyak. Gula tambahan banyak. Sekarang kan banyak nih ngetren kopi susu dengan berbagai macam rasa-rasa. Gulanya cukup tinggi kadarnya, terus habis itu susunya itu juga kadar lemaknya juga cukup tinggi. Nah, itu yang cukup harus banyak dihindari juga. Sama makanan-makanan kue-kue manis itu juga kalau bisa dikurangi lah asupannya. Oke, good. Belakangan ini dong banyak orang itu menjadi atlet dadakan, tapi banyak juga ya yang fatal hingga tutup usia di lapangan. Rekomendasi olahraga yang aman nih dok untuk pemula biasanya seperti apa sih? Nah ini juga ngikutin tren ya berarti iya, ya? Betul, padel kemarin ya dok ya. Padel, maraton, half maraton, banyak tuh orang-orang yang dulunya sebelumnya nggak pernah olahraga tiba-tiba wah ikut langsung tiba-tiba half maraton gitu kan. Sebenarnya bagus niatnya ya, cuma itu kita harus mengikuti dengan prosesnya. Jadi nggak bisa kita langsung dadaan langsung ikut half maraton padahal sebelumnya nggak pernah olahraga gitu. Jadi rekomendasi olahraga yang patut untuk dilakukan bagi orang yang sebelumnya belum pernah berolahraga sama sekali itu harus start slow, go slow juga. Oke. Jadi harus pelan-pelan dulu nih. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan dulu, intensitasnya intensitas pelan, jalan cepat dulu paling enggak. Dan yang dibutuhkan adalah variasi dan juga interval yang cukup rutin. Jadi rutinitasnya itu yang perlu dibangun terlebih dahulu. Jadi misalnya jarak antar satu olahraga ke olahraga berikutnya itu misalnya jarak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu nggak apa-apa. Nggak yang dalam 1 minggu itu Senin sampai Jumat kerja keras, habis itu olahraganya di fullkan di Sabtu Minggu. Itu juga nggak bagus buat kesehatan jantung. Dan juga biasanya olahraga itu intensitas sedang terlebih dahulu, sekitar setengah jam, dirutinkan seminggu sampai 5 kali gitu, itu malah lebih bagus. Nanti kalau itu sudah bisa konsisten nih waktunya, baru intensitasnya dinaikkan. Kalau mau ngejar half marathon nih, oke, kita baru treadmillnya dikencengin lagi, jaraknya ditambah lagi. Tapi yang penting frekuensinya tetap harus rutin gitu. Oke, dok, apa sih tanda tubuh memberi sinyal bahwa olahraganya kita itu terlalu berat atau tidak sesuai dengan kondisi jantung? Nah ini, kalau misalnya untuk kita harus tahu istilahnya red flag ya. Iya. Nah, red flag atau tanda-tanda bahaya kalau kita sedang olahraga terus jantungnya ini nggak kuat nih. Betul, nggak kuat. Itu ada beberapa, tapi yang paling penting adalah rasa tidak nyaman di dada.
Rasa tidak nyaman di dada itu biasanya kita menjelaskan adalah seperti nyeri dada. Tapi nyeri dada ini juga harus didefinisikan bahwa dadanya nyeri itu seperti kayak ada yang menindih di dada. Jadi rasanya tuh kayak dada itu berat banget. Bukan yang seperti nyeri tertusuk ya, tapi rasa dada itu seperti berat, seperti nafas itu nggak nyampe gitu. Nah, itu tanda bahaya yang pertama. Yang kedua biasanya justru diikuti dengan rasa berdebar-debar. Jadi rasa berdebar-debar yang rasa dadanya itu rasanya cepet banget denyut jantungnya, itu juga perlu diwaspadai. Apalagi kalau diikuti dengan tiba-tiba mual, pusing berputar, bahkan sampai rasanya kayak mau pingsan. Nah, itu juga salah satu tanda bahaya juga. Jadi kalau misalnya sudah merasakan gejala-gejala seperti itu, intensitas olahraga yang awalnya intens itu diturunkan perlahan beberapa menit, habis itu berhenti dulu. Jadi nggak langsung berhenti total ya, karena langsung berhenti total itu juga cukup membahayakan. Jadi kalau pas lagi intens nih olahraga intensitas tinggi, habis itu mengeluarkan keluhan-keluhan seperti itu, oke, diturunkan pelan-pelan beberapa menit seperti pendinginan, habis itu istirahat total gitu. Oke. Apa kebiasaan kecil dong yang biasa dilakukan mulai hari ini untuk menjaga jantung tetap sehat? Oke, kebiasaan-kebiasaan kecil ya buat kita yang masih sehat nih, yang masih bugar nih, masih sehat, masih muda nih, masih gitu kan. muda. Nah, untuk menjaga supaya di kemudian hari nggak ada masalah jantung, yang pertama olahraga. Olahraga itu memang cukup penting sekali buat anak muda, buat orang tua, karena untuk menjaga metabolisme tubuh tetap berjalan dengan baik, satu-satunya pilihan ya hanya olahraga. Mau dibantu dengan suplemen seperti apapun, kalau nggak dibantu dengan olahraga juga tidak optimal. Gitu. Yang kedua, tetap harus menjaga pola makan. Makanan-makanan yang sehat, hindari makanan-makanan artifisial atau makanan-makanan proses, ultra processed food, itu juga harus banyak-banyak dihindari. Meskipun masih muda, meskipun nggak ada gejala, kalau sudah bisa memulai gaya hidup sehat, healthy lifestyle, itu akan jauh lebih bagus. Terus habis itu yang ketiga, jadi olahraga. Nah, sama yang ketiga adalah istirahat. Kadang-kadang anak muda nih, wah aku masih seger nih, ngapain aku banyak-banyak tidur gitu kan, gaspol sampai malam begadang terus nih, pagi kerja lagi, malam begadang lagi. Nah, itu pola tidur seperti itu sebenarnya mempercepat penuaan. Jadi misalnya umurnya masih ya 30-35 tahun, tapi sebenarnya secara biologis usia tubuh biologisnya itu bisa sampai 45 tahun sudahan kalau olahraganya nggak cukup. Jadi meskipun masih muda, usahakan bisa tercapai tidur itu 6-7 jam dalam satu hari. Dan itu pun tidur malam ya. Tidur siang itu biasanya hanya membantu untuk meningkatkan fokus. Jadi kalau misalnya tidur siang itu sebenarnya tidak bisa untuk menggantikan tidur malam. Gitu. Jadi tidur siang itu hanya untuk meningkatkan fokus aja. Makanya biasanya tidur siang itu tidak direkomendasikan lebih dari 1 jam. Jadi hanya untuk mereset otak. Tapi untuk resting atau untuk istirahat yang cukup itu bagusnya itu di malam hari, karena memang tubuh kita itu juga punya jam biologis di mana istirahat yang cukup, waktu istirahat itu justru di malam hari. Ada hormon-hormon tertentu yang bekerja untuk regenerasi tubuh, untuk meningkatkan metabolisme juga, itu bagusnya di malam hari. Jadi meskipun muda, usahakan tidur itu konsisten waktunya, tercapai target target durasi tidurnya, dan juga termasuk kualitas tidur juga. Nah, untuk kualitas tidur itu juga banyak yang perlu dibahas lagi nanti ke depannya itu. Dari perspektif medis, apakah risiko jangka panjang jika pola hidup nggak dijaga dari sekarang? Dari perspektif medis, kalau misalnya pola hidup nih, gaya hidup nih, lifestyle itu tidak dijaga sejak muda nih, itu banyak banget sih yang mengancam di kemudian hari ya. Yang cukup ngetren dan cukup sering kita temui ya masalah-masalah penyakit metabolisme atau biasa kita sebut dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu hubungannya dengan masalah diabetes, obesitas, penyakit darah tinggi. Nah, nantinya di kemudian hari bisa berdampak ke penyakit jantung juga. Bisa berdampak ke penyakit stroke baik penyumbatan ataupun stroke pendarahan, berdampak juga ke masalah ginjal, karena semuanya itu sumbernya itu sebenarnya sama, masalah metabolik atau metabolic syndrome itu tadi, di mana metabolisme tubuh itu sudah berantakan sehingga tidak bisa mengatur
pola kerja dari masing-masing organ tersebut. Akhirnya organ-organ tersebut terdampak satu persatu. Thank you Dokter Alfian. Oke, terima kasih. Layananku adalah ibadahku.